Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bapak Ibu Hebat seluruh Indonesia. Di sesi 9 kali Bilang kali ini ini ketiga episode depan saya ditugaskan sebagai host akan memandu acara selama sesi 9 ini berlangsung. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi informasi yang akan saya sharingkan di sela-sela materi yang akan diberikan oleh presenter. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Iman sebagai moderator. Terima kasih Bu Maulidia. Kita bersyukur bisa ketemu dalam meeting Pikon hari ini Jumat 15 Maret 2019 sesi 9. Oke, untuk efisiensi waktu mari kita ikuti penampilan atau pemateri dari Ibu Niken ini dari SMK Negeri Jati Kediri. Monggo Bu Niken. Terima kasih Pak Nikman, Bu Maulidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan memanipulasi gambar dengan Adobe Photoshop. Langsung ke materi. Menyampaikan perkenalan dulu interface dari aplikasi Photoshop, Adobe Photoshop ini. Jadi ada toolbar, toolbox. Di situ ada alat-alat untuk menggambar. Kemudian ada option bar, ada layar dan status bar. Kemudian masing-masing ini ada fungsinya terkait dengan maki misalkan untuk seleksi dari bentuk berupa persegi. Kemudian ada menggeser untuk objek pada layar yang aktif. Kemudian ada lasso, membuat seleksi bebas. Kemudian ada magic wand, ini untuk seleksi berdasarkan kesamaan. Kemudian ada crop untuk membuang bagian dari pakai atau image canvas yang terpakai. Kemudian ada size, membuat seleksi untuk membagi image dalam beberapa potongan. Selanjutnya ada ini membuat duplikat dari objek dengan cara menggeser. Kemudian ada paint brush, ini untuk membuat simulasi goresan kuas pada saat mewarna. Ada quick stamp, ini mengambil warna sampel warna, jadi contoh warna pada permukaan tertentu untuk diduplikasikan di permukaan lain. Kemudian ada history brush, ini mengembalikan objek pada posisi seperti atau sudut tertentu. Kemudian eraser menutupi warna dengan warna foreground. Kemudian paint bucket, ini mengisi daerah yang memiliki kemiripan warna dengan gambar pada permukaan mouse. Kemudian ada blur, ini fungsinya menggelapkan warna pada objek. Kemudian ada dodge, menerangkan warna pada objek. Berikutnya ada pad komponen, menggeser letak titik yang telah dibuat pada pad. Kemudian ada text untuk menulis teks horizontal pada objek. Ada pen, membuat pad yang dapat digunakan sebagai seleksi atau alat. Kemudian ada rectangle, ini untuk membuat kotak segi empat. Kemudian ada notes untuk membuat catatan pada objek dan bisa ditambah dengan penggunaan audio. Eyedropper, ini mengganti warna background dengan sampel warna lain.
geser bidang kerja ke posisi yang diinginkan. Ada zoom untuk memperbesar dan memperkecil tampilan objek. Untuk mengganti latar belakang gambar, di sini kita hanya membutuhkan gambar yang akan diganti background. Misalkan yang tadinya warnanya merah, nanti kita coba ganti dengan warna lain. Jadi pada awalnya kita buka dulu aplikasi Adobe Photoshop ini, kemudian kita masukkan gambar yang akan diganti di latar belakangnya. Kemudian kita buat duplikat layarnya dengan menggunakan Ctrl C atau klik kanan di layar yang kemudian dipilih duplikat layar. Setelah diduplikat, maka nanti foto layar akan ada 2 buah. Lalu tekan simbol mata pada layar 0 atau background sehingga layar asli tidak akan terlihat. Kemudian kita gunakan Magic Wand Tool untuk memilih area background yang akan diganti warnanya. Setelah terseleksi, nanti kita pilih dulu warna yang akan kita buat pengganti. Kemudian kita lihat di sini, ini alatnya akan terlihat warna yang akan kita pilih. Setelah itu kita pencet tombol G atau huruf G di keyboard, nanti akan mengaktifkan mode Paint Bucket Tool dan kita gunakan untuk merubah warna dari background merah menjadi biru yang kita pakai ini, tanda ini. Setelah mengaktifkan mode tersebut, yang terakhir yang perlu dilakukan yaitu mengklik area yang tadi kita seleksi, kemudian background merah akan berubah menjadi biru. Langkah terakhir, tinggal simpan saja foto ini dengan menekan Ctrl S, kemudian kita simpan dengan format PNG atau .jpg sehingga foto akan langsung tampil seperti yang kita inginkan. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ke sini, saya akan mempraktekkan jadi langsung ke dalam Adobe Photoshop-nya. Ini tampilan Adobe Photoshop mungkin tidak sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah CS7, kalau yang di laptop saya ini CS3. Kita coba saja ini. Saya ambil contoh foto seperti ini, kemudian kita drag atau kita tarik ke dalam Photoshop-nya, nanti tampilannya seperti ini. Bisa lihat di sini layarnya, ini ada background. Nah, di background ini kita tidak bisa memperlakukan mengganti atau memanipulasi gambar, sehingga ini harus diduplikat dulu dengan kita klikkan di klik kanan, kemudian kita pilih duplikat layar seperti ini, atau kita ketikkan Ctrl C. Sehingga di sini nanti akan muncul layer 1. Setelah itu nanti tanda mata di sini harus kita off-kan. Baru kita bisa melakukan manipulasi pada gambar. Langkah berikutnya kita seleksi dulu. Ini untuk backgroundnya di layar. Dan kita pilih bagian-bagian yang akan digantikan warnanya. Nah,
Nah, Kalau kalau sudah terseleksi semua seperti ini, kita tekan tombol delete. nanti layarnya Nah, akan nanti hilang. layarnya akan hilang, Kemudian akan muncul layar seperti ini. Nah, untuk menghilangkan tanda putus-putus atau titik-titik ini, kita bisa tekan Ctrl D. Oke, selesai. Untuk membuang backgroundnya. Setelah itu kita coba untuk mengganti yang tadinya warnanya biru, kita coba mengganti dengan warna yang ada di sini. Kita pilih mau warna apa, biru, ada merah, ungu, dan sebagainya. Nah, kita coba ini di sini saya kasih merah. Saya pilih warnanya seperti ini, kita oke. Kemudian yang sini juga demikian. Kita ambil merah. Kita oke. Nah, setelah itu kita klik kembalikan ke poin. Setelah itu kita pilih pin bucket. Kebetulan kalau di CS3 ini, dia kalau kita ketikkan G berbeda. Jadi kalau yang di CS7 dia bentuknya seperti kaleng cat. Kalau di sini dia hanya berupa kotak. Kemudian setelah itu kita pilih lagi dengan menggunakan magic wand tadi. Seperti ini. Sorry. Oke. Kemudian kita pilih paint bucketnya. Nah, ini seperti ini. Keluar ini ya. Kemudian kita klikkan di sana. Kalau ada bagian yang kecil, kemudian tidak terlihat, kita bisa bantuan dengan zoom. Nah, sudah. Kalau sudah, kita kembali menghilangkan titik-titiknya dengan Ctrl D. Nah, setelah ini, foto yang sudah kita manipulasi, ini sudah siap. Tinggal kita save, menggunakan save as. Kemudian di sini diletakkan di mana? Ini saya beri nama merah. Kemudian formatnya kita pilih yang JPEG atau PNG. Ini PNG. Sementara ini saya pilih yang JPEG. Oke, kemudian kita simpan di sana. Oke. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Ini. Ya, jadi backgroundnya sudah berubah menjadi merah. Oke, demikian ini untuk yang mengganti background. Kemudian berikutnya saya kembali ke presentasi. Di sini kita menambahkan gambar. Jadi dengan Adobe Photoshop itu kita bisa mengganti background, bisa menambah gambar, atau merubah gambar, menambahkan efek-efek gitu. Nah, untuk sementara ini saya coba untuk dua. Yang tadi mengganti background, kemudian yang kedua ini menambahkan gambar. Caranya sebetulnya sama saja. Tadi cuma nanti kita membutuhkan beberapa gambar yang akan kita masukkan Adobe sini. Sementara saya off-kan. Saya ambil lagi gambar lain yang mau saya rubah. Saya gerak lagi seperti ini.
Nah, ini di di halaman halaman ini ini saya ingin menambahkan menambahkan tanaman, ada ada manusia, mungkin mungkin ada mobilnya mobilnya juga. Karena di sini backgroundnya sudah tertata. Nah, caranya sama seperti tadi, kita harus menduplikat layar dulu dengan Ctrl C. Setelah itu mata di background kita matikan. Setelah ini kita masukkan gambar yang akan kita tambahkan. Saya coba membawa ini. Nah, untuk format gambar yang kita tambahkan ke sini, ini extensionnya BMP. Sehingga di belakang itu, di belakang layarnya ini tidak ada. Backgroundnya kosong. Sehingga nanti memudahkan kita untuk menambahkan ke gambar yang tadi sudah kita tetapkan tanpa membawa backgroundnya. Nah, kemudian gambar ini kita select semuanya, kemudian kita copy seperti ini, kemudian kita bawa ke gambar yang tadi, kemudian kita pastekan di sini. Ini gambarnya sudah masuk. Nah, sudah masuk seperti ini. Tinggal kita tata, ini mau ditaruh di mana, atau mau kita edit. Nah, kalau mau kita edit berarti ini harus aktif gambarnya. Mengaktifkannya dengan menekan Ctrl T. Seperti ini. Jadi gambarnya aktif. Sehingga ini bisa diperlakukan mau dikecilkan, mau dibesarkan, atau gimana dipendekkan. Ya, seperti ini. Saya coba. Seperti ini. Kemudian kita bisa menghubungkan ke sana. Kita tata seperti itu. Kalau sudah kita tata seperti ini, posisi kalau kita lihat ini gambarnya ada di depan. Setelah ini kita enter. Nah, kalau misalkan menginginkan gambar ini berada di belakang bangunan, maka layer yang tadi sudah kita buat yang layer 2, ini nanti kita bisa pindah di sini. Kita bisa pindahkan di bawah. Nah, seperti ini. Sehingga dia berada di belakang. Kita lihat dulu Ctrl T-nya. Ini kenapa kok nggak terlihat? Karena backgroundnya ini bersatu dengan gambarnya. Sehingga tidak bisa terlihat gambar yang tadi. Saya kembalikan lagi ke sana. Ya, seperti ini. Kemudian saya coba lagi untuk memasukkan gambar yang lain. Misalkan ini gambar orang. Nah, sama juga dengan tadi, jadi backgroundnya kosong, kotak-kotak seperti ini, sehingga memudahkan kita untuk memasukkan ke gambar yang lain. Kita seleksi lagi semuanya, kemudian kita copy, diedit, copy, kemudian kita kembali ke gambar yang tadi, kita pastekan di sini. Nah, tinggal kita tata di gambarnya. Saya view-nya agak besarkan. Nah, tinggal ditata di sini. Kalau mau mengecilkan karena kalau kita lihat proporsinya agak besar, maka kita tekan Ctrl T. Nah, ini bisa dikecilkan. Oke, seperti ini. Kemudian di enter. Nah, kemudian ini saya coba masukkan gambar lagi yang lain.
ada mobil. Sama seperti tadi, kita select all, kemudian kita copy, kita kembali ke gambar awal, kita select pas tekan di sini. Nah, seperti ini. Jika besar mau dikecilkan, kita tekan Ctrl T, kemudian kita kecilkan. Oke. Dan enter. Nah, bila cukup seperti ini, tinggal kita save as seperti tadi. Kemudian dipilih extensionnya, saya pilih JPEG, kemudian disimpan. Oke. File ini bisa kita simpan dengan extension Photoshop PSD. Nah, tetap seperti tadi, kita save as, kemudian ini extensionnya kita biarkan seperti ini, kemudian diberi nama. Oke, kalau kita cek, gambar yang tadi sudah kita manipulasi. Nah, ini. Nah, hasilnya seperti ini. Demikian Bapak Ibu untuk manipulasi gambar dengan Adobe Photoshop yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken telah menyampaikan materi tentang manipulasi gambar dengan Adobe Photoshop. Materi ini menarik sekali buat kita, dan sebelum partisipan yang bertanya, mungkin saya tanya dulu gitu Bu Niken ya. Untuk Adobe Photoshop ini apa bawaan Office atau ada program tersendiri Bu Niken? Ini tersendiri Pak, Pak, bukan Windows. jadi seperti dia di bawah Adobe, Pak. Oh gitu, jadi kita instalasi dulu kalau gitu. Kita instalasi dulu, Seperti halnya Corel, kemudian apalagi ya, kalau di saya mungkin saya pakai AutoCAD, Google SketchUp, seperti itu. Itu memang seperti itu. diinstal tersendiri. Oh, gitu. Nah, itu memang diinstal tersendiri. Oke, mungkin partisipan yang lain, mungkin dari siapa ini yang hadir, ada Bu Nini tapi di mute ini. Mungkin dari Bu Maulidina yang ingin ditanyakan atau melengkapi, monggo. Ada Bu Maulidina, ada Bu Nini, mungkin Bu Nini, monggo. Ada yang ditanyakan? Mungkin dari Bu Niken sendiri ada yang perlu ditambahkan pengetahuan untuk kami. Kalau ini memang banyak Pak sih sebetulnya. Pak Niman atau untuk Bu Maulid. Kalau ini memang
Suaranya putus-putus. Putus-putus. Nggih. Apa ini mungkin Apa ini karena mungkin tethering karena nggih? tethering nggih? Bentar. Sekarang agak jelas. Oh, nggih. Jadi saya Saya menggunakan dua menggunakan media, dua Bapak. media, Bapak. Oh gitu. Nggih, soalnya Pakai kalau laptop dan HP ini. presentasinya saya pakai Iya, laptop, soalnya kemudian ini saya saya pakai laptop, kemudian mikrofonnya ini pakai saya HP. mikrofonnya pakai HP. Oh gitu. Nggih. Nggih. Iya enggak apa, tapi terdengar kok ini tadi. Cuma Nggih. kadang-kadang Nggih. Hilang. hilang gitu. Nggih. Sehingga saya nggak bisa mengikuti secara utuh tadi. Nggih. Nggih. Kalau ini memang Memang materi Adobe Adobe ini saya saya pakainya pakainya untuk penyelesaian penyelesaian, Bapak, kalau finishing kalau di saya. jurusan saya. Oh gitu. Untuk finishing Untuk presentasi. Jadi apa itu? presentasi Bapak. Presentasi, Misalkan Bapak. ini kan Misalkan ini kan seperti seperti bangunan nggih. bangunan. Nah, tadi Nah, kita tadi kita buat buat modelingnya, proses proses membuat membuat tiga tiga dimensinya. dimensinya, Itu kita itu kita menggunakan menggunakan aplikasi aplikasi AutoCAD. AutoCAD. Oh gitu. Nggih, kemudian setelah itu kalau sudah jadi, Jadi, Untuk SMK jurusan apa ini? Ya? saya desain pemodelan dengan dan informasi informasi bangun teknik teknik kebutuhan. gambar. Oh teknik gambar bangun. Nggih. Hmm. Jadi Jadi memang memang dipakainya dipakainya hanya untuk finishing finishing presentasi saja. Oh, iya. Nggih. Tapi kebanyakan kalau yang seperti tadi untuk Oke, Bapak Ibu yang lain barangkali ingin mau sharing. Kebanyakan kalau yang seperti tadi membuat Bu Maulidina, juga di mood nih. di mood. kok di mute ya? Nggih. Oh, ini sudah nyala lagi. Halo, monggo dilanjut. Mungkin mau sharing atau yang bertanya kepada Ibu Niken, kami persilakan. Bu Niken, halo selamat malam Bu Niken. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Suaranya kok kecil nggih, Bu mau? Suaranya kucing. Iya, saya mau sedikit minta dipraktekkan Bu Niken. Misal di situ kan gambar sekolah nggih Bu Niken nggih. Iya, Iya, gambar Nggih. bangunan. Nggih. Itu kan suasananya seperti di siang hari nggih. Nggih. Kan apa? Suasananya Nggih. pagi gitu. Kalau misal itu dirubah agak sore Malam. misal jam 4 jadi agak langitnya itu kekuning-kuningan gitu itu Bisa, Bu. Bisa, Bu. bisa Bisa. ya. Bentar, ini Bentar, saya ini masukkan lagi materi materi saya. saya. Bentar. Bisa, Bu, Bisa, tinggal Bu, di background-nya tinggal di tadi. backgroundnya tadi. Jadi Gimana ini nggih, Bu, kalau caranya? ini saya rubah Saya lagi ubah nggih. lagi nggih. Nggih. Ini saya close saja dulu. Saya Saya ambil lagi saja gambarnya dulu. yang masih kosongan. Jadi awalnya Saya ambil lagi. ini proses dari Jadi awalnya Google ini SketchUp. proses dari Google SketchUp itu jadinya seperti Google ini. SketchUp. Kemudian kalau misalkan Dari Google background-nya SketchUp itu jadinya seperti ini. harus Kemudian kalau diganti, misalkan backgroundnya itu harus diganti, maka ini prosesnya sama seperti tadi. maka ini prosesnya sama seperti tadi. Kita buat dulu Layer duplikat duplikat dengan dengan Ctrl Ctrl C seperti seperti ini. ini. Kemudian Kemudian matanya kita tutup. setelah itu Setelah itu kita pilih background-nya backgroundnya di belakang. Nah, ini Kita buang dulu. Ini Ini saya coba buang. buang. Oke, seperti ini. Oke, sampai semuanya kena.
setelah itu kita del dulu. Seperti ini. Kita del. Biar hilang Bu backgroundnya. Yang ini juga gitu. Kita coba lagi. Nih. Setelah itu kita hilangkan dulu dengan Ctrl D. Kemudian kita masukkan background yang malam hari Bu ya. Saya coba dulu. Saya ambilkan dulu datanya. Sore Bu, sekitar pukul 4-5 sore gitu. Kan Kalau posisi itu backgroundnya ini tergantung sama gambar yang kita punya Bu nggih. Kalau proses jam itu kita menggunakan modeling Bu pas waktu di Google SketchUp. Ini saya coba buka data. Sore gitu Bu nggih. Nah, kita masukkan gambar-gambar seperti ini bisa. Kita ambil yang ini. Jadi gambar-gambar ini bisa kita download sendiri. Kemudian kita bisa jadikan background. Nah, seperti ini misalkan. Saya coba. Seperti ini. Kemudian kita copy. Kita select dulu. Kemudian kita copy. Oke, kita masukkan ke sana. Nah, ini kita buat di belakang. Kita ganti. Nah. Ini Bu. Kalau kita mau merubah, kita Ctrl T. Kemudian kita atur. Nah, seperti ini. Jadi gambar belakang itu, latar belakang atau backgroundnya itu tidak bisa kita sesuaikan waktu seperti yang tadi penyanyi kersakan, karena ini harus di Google SketchUp atau AutoCAD. Ketika kita membuat modeling. Nah, di sini ini kita coba untuk merubah dengan gambar background yang ada. Kita sesuaikan seperti ini. Sehingga sebetulnya kalau misalkan ini sore, cahaya di atap tidak seperti ini. Kalau kita gunakan di Google SketchUp. Mungkin begitu, Bu Maulidina. terima kasih Bu. Terima kasih Bu Niken. Demikian penjelasan untuk pertanyaan Bu Maulidina. Mungkin dari partisipan yang lain, tadi saya lihat
yang baru masuk tadi ada Bu Nur Alfia. Halo Bu Nur Alfia, barangkali bisa mendengar suara kami? Bu Nur? Bu Nur Alfia. Oh, di mute rupanya. Timut. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau sharing melengkapi penjelasan dari Ibu Niken, saya persilakan untuk partisipan hari ini sesi ke-9. Monggo. Waktu kita sekarang 19.42, berarti kurang 3 menit lagi begitu. Nggih. Halo Bu Niken. Nggih, Bapak. Iya, Bapak. Rupanya partisipan sudah jelas rupanya gitu. Nggih. Sehingga tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Mungkin waktu kita tinggal 3 menit ini bisa untuk jenengan simpulkan presentasi hari ini tentang manipulasi dengan menggunakan Adobe Photoshop. Monggo. Nggih, Terima Pak kasih, Nikman. Pak Nikman. Saya mencoba Saya untuk mencoba membuat untuk membuat kesimpulan tentang bahasan yang kita kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang tentang memanipulasi gambar dengan Adobe Photoshop. pada Pada intinya bahwa kita bisa merubah atau memanipulasi gambar dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Adobe Photoshop. Baik itu berupa background atau menambahkan gambar atau memberikan efek tertentu kepada gambar tersebut. Dan ini mungkin bisa memudahkan kita dalam mengolah gambar. Mungkin itu kesimpulan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Niken yang telah menyampaikan materi tentang manipulasi gambar dengan Adobe Photoshop, dan insya Allah bermanfaat bagi kita. Dan acara Vicon pada hari ini sesi ke-9 saya kira cukup, dan saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke host kepada Maulidina. Terima kasih untuk Bapak Niman sebagai moderator kali ini, dan terima kasih kepada Ibu Niken yang telah memberikan materi tentang memanipulasi gambar dengan Adobe Photoshop. Semoga nantinya setelah sesi ini berakhir ya, nanti kita bisa mempraktekkannya sendiri di laptop kita atau mungkin di komputer. Nanti barangkali Bapak Ibu kalau ada kesulitan dan lain sebagainya bisa nanti bertanya secara pribadi sendiri kepada Buniken. Saya rasa cukup untuk sesi 9 kali ini. Semoga bisa menambah ilmu bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.